kita bahas lebih dalam rencana Presiden Prabowo melantik Komite Reformasi Polri bersama Kepala Bareskrim periode 2009-2011 yang bergabung melalui sambungan virtual Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Dan juga yang hadir di studio ada anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem, Rudianto Lalo, serta Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Julius Ibrani. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Terima kasih. Pak Ito, selamat malam Pak Ito. Ya, Pak Ito bisa dengar suara saya? Jelas. Baik, Pak Ito, saya pertanyaan pertama ke Pak Ito dulu deh. Ada Komite Reformasi Polri yang akan dilantik Presiden. Di sisi lain ada juga tim transformasi Polri yang katanya dibentuk juga oleh Kapolri. Bagaimana membuat ini tidak tumpang tindih kalau gitu kewenangannya? Jadi begini Mas, sebelum digulirkannya ya isu akan dibentuknya tim reformasi pasca pertemuan dari Gerakan Nurani Bangsa kepada Bapak Presiden, Polri sejak kejadian tanggal 25 itu sudah memperkuat jajaran daripada penasihat ahli ya menjadi 32 orang. Kemudian juga telah melakukan rapat maraton yang intinya adalah kita ingin mengetahui penyebab-penyebab dan kelemahan-kelemahan apa yang ada di dalam tubuh Polri saat itu. Ini merupakan langkah proaktif daripada Bapak Kapolri. Kemudian kami sewaktu itu belum tahu ada rencana pembentukan komite reformasi. Hanya ada tuntutan-tuntutan dari masyarakat agar ada reformasi di tubuh Polri. Jadi kalau dikatakan kita mendahului, ya betul ya, tapi itu dalam langkah proaktif. Tapi kalau membangkang atau istilahnya tidak memenuhi permintaan Presiden, saya kira mungkin keliru karena kita sudah berjalan dulu sehingga kemudian kita juga sudah menginventarisir ya Mas bahwa Polri itu kan sudah melakukan reformasi pada saat tahun 2002 ya sebagai hasil daripada 2009. Kemudian kita membuat struktur, kemudian instrumental berupa protap-protap dan kultur. Nah di kultur inilah memang ada kelemahan yang tentunya kita melihat di mana kelemahannya sehingga masyarakat saat ini adalah merasa bahwa kepercayaan kepada Polri itu menurun. Nah disitulah kita melakukan pengkajian yang sangat mendalam dengan melibatkan para pakar, pada ahli, kemudian juga dari komunitas sipil ya. Saya kira ini yang dilakukan oleh Pak Kapolri sampai saat ini. Demikian. Tapi arah pertanyaan saya sebenarnya Pak Ito, dengan batasan kewenangan nantinya antara Komite Reformasi bentukan Presiden dan tim transformasi yang dibentuk Kapolri, sebenarnya bagaimana batas kewenangannya nanti? Ya, saya kira mungkin itu akan menjadi sinkron ya, karena kan yang lebih tahu untuk di dalamnya Polri itu adalah dari Polri sendiri. Nah tentunya kalau masyarakat melihat Polri dari luar, ada hal-hal yang akan bisa memperkuat daripada hasil reformasi Polri yang telah dibuat ya dalam buku Quick Win ya akselerasi transformasi ini, dan juga kita sudah membuat buku saku yang intinya adalah do and don't ya, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nanti dari tim reformasi atau komite reformasi ini tentunya akan memperkuat, akan memperdalam daripada hal-hal lain yang tentunya akan menjadi masukan sangat berharga daripada tim reformasi Polri saat ini. Jadi sama sekali tidak ada bertentangan. Ini pasti saling mengisi ya, dan akan sinergis ya hasilnya. Ya, kalau kata Pak itu tidak bertentangan, akan saling mengisi. Saya akan tanya juga kalau ke Bung Julius dulu. Kalau dari kacamata koalisi masyarakat sipil atau masyarakat sipil lah dilihat, ini justru ada suara-suara bahwa melihat, wah ini ada tandingan nih gitu untuk menandingi tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Bagaimana Bung Julius? Ya, makanya indikator utama yang kita lihat itu adalah substansi. Jadi kalau kita berkaca pada peristiwa atau insidentil, maka ini kita bicara kultur. Bicara kultur kekerasan di kepolisian, perspektif soal HAM yang masih tidak memadai karena tidak ada pendidikannya, berarti bicara penindakan di level implementasi teknis. Dan itu adanya di internal Polri, di situ ada mekanisme propam, ada tim yang dibentuk Kapolri dan segala macamnya. Tapi kalau yang saya tangkap dari awal, bahwa gagasan di level Presiden itu harusnya dia tidak membahas implementasi teknis. Dia membahas hal yang lebih besar, apalagi dia pakai jargon yang luar biasa yaitu reformasi, yang artinya perubahan yang konstitusional, yang artinya indikatornya kalau komite Presiden itu serius, maka pertanyaan kita ada DPR nggak di situ? Nah, ini pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, maka 10 tahun yang sebelumnya itu akan kita ulangi lagi, pembentukan tim percepatan hukum, pembentukan
tim kebijakan, paket kebijakan hukum dan segala macam yang kesemuanya berujung sia-sia dan tidak mengubah apapun. Apalagi nama-nama yang disebutkan, nama-nama yang kemarin juga sama juga. Jadi saya pikir ini bukan soal kewenangan yang bentrok, tapi tidak adanya indikator yang substantif. Sementara betul kalau kita bilang Polri kemudian dia melakukan inisiatif yang jauh lebih cepat, lebih teknis, langsung mengarah pada pokok persoalan, baik itu insidental dalam hal penanganan massa, perspektif HAM, dan juga soal kriminalisasi aktivis. Makanya kita minta dibebaskan kemarin. Jadi ini dua hal yang mesti kita lihat secara berbeda. Kalau dikatakan melengkapi, ini agaknya malah jadi level presiden yang menunggangi level teknis yang ada di internal Polri. Harusnya nggak begitu. Nah, jadi kami bilang jangan mengulangi hal yang sama. Mari kita fokuskan pada hal yang lebih produktif sesuai dengan porsinya. Kata kuncinya itu aja, Mas. Gitu. Saya ada dua pertanyaan ke Bung Rudi nih. Kalau gitu DPR sudah diajak ngobrol belum? Katanya kan ada 9 nih dengarnya dan tidak dibantah juga oleh tadi dari pemerintah. Belum. Sudah diajak ngobrol atau belum? Dan kira-kira apa kalau langkah selanjutnya kalau memang ini nanti akan dibentuk untuk DPR? Yang pertama tentu mengutip pernyataan pimpinan kami, Profesor Susmi Dasko, bahwa baik tim yang akan dibentuk Bapak Presiden maupun yang dibentuk oleh Kapolri itu tidak saling bertentangan, tapi diharapkan saling melengkapi. Ya, kalau ada kolaborasi dan sinergi lah, dua tim yang akan dibentuk, baik Bapak Presiden maupun Pak Kapolri. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau ditanya apakah DPR kan posisi di ketatanegaraan kita adalah lembaga pengawas, pengawas kekuasaan eksekutif. Kapolri, Polri dalam hal ini adalah organ pembantu presiden yang tugasnya hari-hari di konstitusi didudukan sebagai memelihara keamanan dan ketertiban, melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan serta penegakan hukum. Siapapun yang ditunjuk Bapak Presiden maupun Kapolri itu menjadi kewenangan DPR untuk senantiasa mengawasi apa kerja yang akan dilakukan oleh tim reformasi Polri ini. Kami sih berharap ya wacana reformasi Polri ini tidak sekedar berlama-lama menjadi wacana. Kita berharap Presiden segera kalau memang ada niat untuk membentuk komite reformasi Polri, untuk kemudian tim yang dibentuk ini apa yang dirumuskan, pemetaannya seperti apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi aspirasi publik yang disuarakan kalau tidak salah ada 9 titik lemah yang mau diperbaiki, seperti yang diungkapkan oleh Pak Ito, misalkan soal kultur yang jadi problem, yang jadi diskusi hari-hari ini. Apa yang salah dalam kultur Polri misalkan, supaya betul-betul kami pun juga di DPR bisa mengawasi itu. Dan kemitraan kami dengan Polri hari ini berjalan dengan baik. Tentu dalam konteks pengawasan, kira-kira begitu. Ya kalau gitu saya tanya ke Pak Ito, bagaimana bisa Pak Ito ini lembaga yang akan dibentuk ini, baik transformasi maupun reformasi Polri, tidak mengikut sertakan DPR. Padahal lembaga-lembaga ini nantinya seperti dibilang Bu Rudi tadi di bawah pengawasan DPR. Tapi jangan dijawab dulu Pak Ito, nanti akan saya tanyakan itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam masih memperbincangkan soal pembentukan tim reformasi ataupun transformasi Polri, bentukan Presiden maupun juga bentukan Polri. Tadi saya tanya ke Pak Ito, untuk membuat lembaga atau membentuk lembaga ini, setidaknya kan ada komunikasi dengan berbagai lintas lembaga termasuk legislatif sebagai 3 pilar demokrasi ya, termasuk juga yang di Komisi 3 yang membidangi masalah hukum. Tapi tadi Pak Rudi mengisyaratkan belum ada komunikasi ataupun obrolan lah dengan Komisi 3 DPR. Apa yang terjadi sebetulnya? Begini, kita harus memisahkan. Saya juga kan pernah menjadi anggota aktif dan kami bermitra selalu dengan DPR. DPR adalah lembaga pengawas kita. Ada Kompolnas juga, selain Kompolnas. Jadi yang sekarang sedang dilakukan oleh Kapolri adalah bagaimana untuk menginventarisir, merefleksi diri kita dengan adanya kejadian-kejadian ini, dikumpulkan dari berbagai komplain masyarakat, sehingga kita akan membuat dulu menginventarisir dalam bentuk klaster-klaster. Mungkin tadi bisa disampaikan oleh Mas Julius, misalnya di bidang pelayanan, di bidang penampilan, penampilan baik pada saat dinas maupun keluarga, penegakan hukum, kemudian di bidang perlindungan. Nah tentunya ini yang dilihat satu-satu yang
kita bukan berarti kita tidak mengabaikan DPR, sama sekali tidak. Bahkan DPR nanti kalau sudah selesai bisa memanggil Polri ya untuk melakukan RDP, sehingga kita harus memberikan kepada DPR apa yang sudah dilakukan oleh Polri. Karena kan DPR juga merupakan mitra daripada Polri. Jadi bukannya kita tidak mengabaikan atau tidak melaporkan, karena memang yang dilakukan saat ini adalah dalam rangka upaya melakukan pengkajian, mengevaluasi, dan merefleksi ke dalam. Nah, sekarang sudah ada perintah Kapolri dalam batas waktu 3 bulan ke depan. Ini dilakukan pengawasan. Yang mengawasi juga ada satu badan atau fungsi internal, tetapi juga didampingi oleh dari independen. Sehingga nanti kita lihat apakah memang yang sudah dilakukan ini dilaksanakan tidak oleh pihak kepolisian. Kita lihat saja sekarang yang simpel di jalanan ya. Polisi lalu lintas itu sudah sangat berubah saat ini ya. Saya lihat di Depnaker itu ada Kemenaker, ada unjuk rasa cukup besar. Saya lihat di sana sudah jauh berubah seperti pada saat sebelumnya. Dan nanti mungkin yang dikatakan Mas Julius mengenai masalah bagaimana untuk penanganan masalah daripada aktivis yang saat ini diamankan, tentu ini akan menjadi satu bahan penilaian juga, demikian. Oke, apa yang diutarakan oleh Pak Ito tadi soal sebenarnya ini masalah terobosan begitu ya, terobosan yang bisa dilakukan ya kalau mau reformasi, mau bertransformasi ya, terobosan apa yang bisa ditawarkan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau gitu kita bicara terobosan Bung Julius, kira-kira apa yang perlu dipastikan bahwa komite ini tidak bekerja hanya sekedar situasional saja, saat terjadi sesuatu baru ada pembentukan lembaga-lembaga seperti ini begitu. Oke, saya responnya begini dulu. Pertama kita kenal tuh quotes yang namanya siapa cepat dia dapat. Gitu. Jadi kita nunggu nih presiden ngapain dari kemarin nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Jadi skor sementara 1-0. Jadi Kapolri cepat bertindak segala macam, mau nggak mau ini yang kita sambut karena siapa cepat dia dapat. Itu pertama. Yang kedua, kami melihat diskursus di level presiden ini dengan kata-kata reformasi yang sebetulnya tahun 98 2002 sudah terjadi, ini gagasan yang substansinya nggak ada. Tapi yang diributkan adalah delegasi. Makanya saya berkali-kali bilang, ini gimana bisa levelnya teriaknya level langit gitu reformasi. Tetapi diskursusnya delegasi mendahului substansi. Gitu loh. Substansinya apa? Tapi yang diributkan Mahfud MD yang sudah gagal dengan tim percepatan reformasi hukum dan anti korupsi. Dengan TGPF Kanjuruhan dan segala macam kegagalan 10 tahun Jokowi. Tapi substansinya belum ada. Nah kalau tadi meresponnya, bagaimana kalau nanti DPR diundang segala macam. Kalau nanti Polri tiba-tiba inisiatif manggil DPR, skornya 2-0 ini Mas. Lebih cepat gerak Polri daripada Presiden. Nah, soal terobosan tadi, saya pikir kita harus bandingkan dengan kira-kira substansinya apa. Kita harus fokus kepada substansi. Kita saya pada saat presentasi di hadapan Kapolri dan seluruh PJU, saya bagi 3. Pertama wajah, yang kedua watak, yang ketiga wujud, 3W. Wajah itu yang betul-betul di hadapan masyarakat dia lihat. Tidak boleh ada flexing gaya hidup mewah, tidak boleh bersikap kasar, arogan, represif, kekerasan dan segala macam, penanganan aksi dan segala macam harus pakai hak asasi. Yang kedua adalah soal watak. Ini watak memang harus dari pendidikan awal rekrutmen, harus dari mekanisme fungsionalnya seperti apa. Yang ketiga wujud, ini kita bicara entitas. Nah ini yang harusnya di level presiden dengan DPR berdua merumuskan pasal 30 UUD itu dalam wujud keamanan dan ketertiban yang diemban oleh Polri ini seperti apa. Nah kalau kita mau sinergikan antara terobosan dari komite presiden dengan yang di internal Polri, maka watak dan wajah itu ada di Polri, wujud itu ada di presiden dan DPR. Tapi ini udah duluan nih terobosannya dari Polri. Dari presiden yang belum ada dan bahkan dia belum tersinkronisasi ke DPR. Nah ini yang saya katakan sampai sekarang masih no hope dari sana. Kalau gitu saya melihat DPR sebenarnya bisa jadi jalan tengah, Bung Rudi, untuk menyampaikan ya ini sudah lama Presiden tidak bereaksi masalah ini, tidak lanjuti sepertinya supaya tidak usang. Kira-kira apa yang bisa difasilitasi oleh DPR? Kalau kami kan menafsir pernyataan pimpinan kami, berarti kan pasti sudah ada komunikasi. Sudah pasti terjalin komunikasi antara Bapak Presiden dengan pimpinan DPR terkait keinginan tim yang dibentuk tim reformasi Polri itu. Kami di DPR karena kewenangan kami, cabang kekuasaan kami terpisah dari kekuasaan eksekutif yang dipimpin Presiden bersama organ pembantunya dalam hal ini Polri, ya tentu
hal berbeda, kami tentu punya tanggung jawab moral dalam rangka konteks pengawasan DPR terhadap bagaimana keinginan perbaikan kerja kepolisian yang hari ini bicara kita reformasi kepolisian. Tetapi sering saya mengatakan di mana-mana berdasarkan kemarin kejadian Agustus, bukan hanya kepolisian yang harus berbenah direformasi, 3 cabang kekuasaan juga perlu dibenahi. Legislatif kami misalkan yang banyak dikritik, kekuasaan yudikatif misalkan yang banyak skandal, ya, semua perlu direformasi. Muara niatnya kan tujuannya bagaimana perbaikan kinerja lembaga institusi publik ini untuk perbaikan kinerja demi rakyat Indonesia lebih baik. Oke. Tapi dalam konteks komunikasi tadi yang dijalin antara DPR dan pemerintah, saya ini menegaskan juga bahwa pemerintah dan DPR sebenarnya sudah terbiasa berkomunikasi ya, sudah ada RDP segala macam gitu kan. Nah ini yang harus saya tegaskan bahwa DPR juga ya daripada kita menunggu lama, apa yang bisa di-push gitu loh untuk kepada pemerintah untuk juga berkomunikasi segera mungkin tim ini dibentuk supaya tidak usang lah tugasnya, itu tidak usang menjadi gitu loh. Keinginan Bapak Presiden atas dasar aspirasi publik, aspirasi masyarakat yang ingin memperbaiki Polri, ya tentu itu menjadi kewenangan Bapak Presiden. Kami di DPR tentu menyarankan saja bahwa mari kita mereformasi kalau ada yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Ada yang mau ditanggapi? Saya tambahkan begini, ini jangan sampai, saya bilang dari awal, ini jangan sampai jadi gimmick belaka gitu ya. Gimmicknya itu adalah bahasa reformasi. saya tadi cari-cari apa? Gimmick. Ya, jadi gimmick belaka, gitu. jargonnya reformasi, tapi sebetulnya ini minus substansi. Kalau kita mau berkaca pada institusi lain, ini sebetulnya Polri bukan hanya dalam situasi perlu evaluasi yang menyeluruh gitu ya dari level implementasi, tapi sebetulnya ini sedang menghadapi situasi kewenangannya itu diambil oleh TNI. Udah ada revisi undang-undang TNI, masuk sipil semua, sekarang ada RUU yang namanya Pertahanan dan Keamanan Siber, di mana TNI itu jadi penyidik seperti Polri. Jadi situasi ini membuat arah Polri ini mau kemana itu menjadi luntang-lantung, tidak penuh dengan ketidakpastian. Nah ini harusnya yang ada di level presiden ini. Kita membagi tugas kemana kan gitu. Saya tambahkan, reformasi Polri berarti sama dengan penguatan kelembagaan Polri. Karena kita sepakat menjaga supremasi sipil, amanah reformasi. Itu poinnya. Penguatkan kelembagaan Polri dan supaya nggak lontang-lantung, apa yang segera harus dilakukan kalau gitu Pak Ito? Ya, saya sependapat dengan Bung Julius, dengan Mas Rudi ya, saya kira betul sekali. Kadang-kadang saya sendiri agak bingung ya, karena sekarang banyak kewenangan yang tumpang tindih. Nah, disinilah peran DPR sebagai lembaga legislatif ya, sebagai kalau dalam politik hukum kan hukum itu adalah merupakan produk politik ya. Tentunya di sini perlu ada satu pembicaraan yang bersifat lintas sektoral, komprehensif. Tadi juga dikatakan Mas Julius. Saya juga tahu Mas Julius kemarin habis diundang dan bisa menyampaikan ke Pak Kapolri apa-apa yang menjadi masukan komunitas sipil atau civil society. Dan sekarang kan kita juga harus melihat masyarakat ya Mas. Objek daripada polisi itu masyarakat. Sekarang kita lihat kesadaran hukum masyarakat kita bagaimana. Itu juga kan perlu menjadi satu pertimbangan. Dan mengapa masyarakat kesadaran hukumnya itu tidak sesuai dengan harapan. Misalnya contoh yang paling kecil melawan arus dan lain sebagainya ya. Ini kan juga atau mereka melakukan demo yang ini kan kita lihat dari faktor kondisi sosial, ekonomi. Jadi memang kita juga tidak bisa hanya melihat secara parsial daripada reformasi di Polri. Tapi saya sependapat dengan Bung Julius, dengan Mas Rudi, bahwa memang saat ini Polri pun harus diberi satu ketegasan di mana batas kewenangannya yang harus dilakukan. Dan ini pun juga menjadi penilaian dari masyarakat sipil ya tentunya. Apakah ini memang bukan ranah di negara kita yang tentunya menjadi salah satu pemerintahan sipil atau bagaimana. Nah tentunya kami dari Polri juga tetap melakukan pembenahan ke dalam, dan tentunya kita juga menunggu bagaimana dari Komite Reformasi bisa memberikan masukan kepada Polri, dan kita akan sangat welcome. Tadi disampaikan Bung Rudi atau disampaikan oleh Mas Rudi bahwa kehadiran daripada Komite Reformasi ini akan melengkapi daripada reformasi yang dilakukan Polri saat ini. Kalau gitu saya mau step ahead begitu ya, bagaimana kalau memang ini sudah terbentuk harus ada langkah prioritas yang dilakukan percepatan tindakan gitu. Kira-kira kalau Bung Julius melihatnya yang pertama segera direformasi dari Korps Bayangkara ini apa harusnya? Yang pertama adalah soal evaluasi menyeluruh mulai dari kebijakan, kemudian implementasi kewenangan, sama yang ketiga adalah kebutuhan dari masyarakat itu apa. Karena
end user dari Polri ini adalah masyarakat. Karena Polri diatur oleh konstitusi, maka Polri itu selevel nasi. Dia kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sembakonya lah ya. Sembakonya masyarakat. Jadi emang dia harus bagaimana mekanisme sehari-hari, evaluasinya, koordinasinya bagaimana, pengawasannya bagaimana. Itu sudah harus ada rumusannya. Jadi nggak bisa kita hanya melihat 1-2 peristiwa, nggak akan menghasilkan apa-apa. Makanya tadi saya katakan, kalau peristiwa lalu jargonnya reformasi tapi substansinya nggak ada, ini sih jadi gimmick doang. Nggak usah dibentuk sekalian, serahkan saja kepada Polri koordinasi dengan mitra kerja yang namanya Komisi 3 DPR RI. Selesai sampai di situ. Tapi kalau mau betul-betul memperbaiki, satu contoh, kewenangan siber belum diatur. Ya, itu sudah sampai di mana-mana. Bagaimana masukin itu ke dalam Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002 yang sudah berusia 23 tahun. Nah, itu yang harus difikirkan. Bagaimana dengan soal criminal justice system berbasis digital evidence dan segala macam, itu juga belum dirumuskan. Bagaimana pendidikan-pendidikan yang untuk level penyidikan tindak pidana khusus dan segala macam, itu juga belum dirumuskan. Jadi itu yang harusnya di depan mata bisa kita lihat dan tidak usah pakai jargon-jargon gimmick. Intinya sih sebenarnya simpel. Betul, tadi saya sepakat bahwa masyarakat itu, publik itu adalah sembakonya Polri, harusnya didengar lebih awal. Nah, kalau begitu masyarakat itu saya percaya, simpel aja sih, pengen hidup tenang, pengen makan enak, mengaspirasikan sesuatu tanpa ada hambatan. Betul. Bung Rudi, kalau gitu di Komisi 3, apa yang bisa disuarakan atau disampaikan, mungkin di konstituen ada yang menyampaikan sesuatu untuk spesifik hal ini? Polri itu kan rasa sewakotama, dia pelayan bangsa, abdi bangsa. Jadi posisinya sangat vital. Anda bisa bayangkan kalau satu hari tanpa polisi kan, yang sangat vital, dia melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Itu saja yang didukung konstitusi, itu yang diperbaiki Polri. Dan penegakan hukum yang jadi problem hari ini yang turut menurunkan citra Polri adalah penegakan hukum. Seringkali kita mendengar ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan yang diberikan atas nama hukum. Ini yang banyak dikritisi oleh kawan-kawan. Dan menurut saya ini yang perlu diawasi benar. Pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan DPR. Muaranya tujuannya tentu untuk perbaikan kinerja Polri yang kita cintai. Ya, kalau gitu saya coba simpulkan, alih-alih berkutat pada 9 nama siapa sebenarnya yang akan mengurusi tim reformasi, saya lebih sepakat, mungkin publik lebih sepakat bahwa pikirkan saja 9 bahan pokok tadi yang dibilang betul sekali. Bung Julius, untuk didengar lebih awal oleh institusi Polri dalam rangka mentransformasi ataupun juga mereformasi institusi Polri. Baik, terima kasih Bung Julius, Bung Rudi dan juga Pak Ito sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak.